Halo kawan alur film, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya. Kita berjumpa lagi kawan di alur cerita film Ahmad Irwan Channel. Yang kali ini, kita akan membahas lagi sebuah film action superhero yang rilis di tahun 2021, yaitu Morbius. Dibintangi oleh Jared Leto, film ini bercerita mengenai seorang dokter jenius di bidang rekayasa genetik yang menemukan formula rahasia yang bisa menyembuhkan penyakit langka yang telah diidapnya lama, hingga bisa membuatnya menjadi manusia super. Jadi, untuk mengetahui seperti apakah keseruan ceritanya, maka tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Thanks for meeting me, Doc. I've been reading about you. I'm listening. I'm not sure how. Di pedalaman hutan Coro de la Muerte, Costa Rica, terlihat sekelompok orang yang menumpang di atas sebuah helikopter, datang ke sebuah gua di dalam hutan tersebut. Yang tujuan utama mereka datang adalah untuk memancing keluar sekumpulan kelelawar vampir gua yang ganas untuk mereka tangkap, yang mana kelompok tersebut dipimpin oleh seorang dokter yang memiliki kekurangan di fisiknya, yang begitu berani menjadikan dirinya sendiri untuk dijadikan umpan, memancing keluar para kelelawar gua tersebut. Yang setelah itu, scene pun tiba-tiba saja berpindah ke sebuah daerah di Yunani 25 tahun silam, di sebuah rumah sakit untuk anak berkebutuhan khusus. Yang terdapat dua pasien anak, yang mereka telah saling bersahabat sejak berada di rumah sakit tersebut. Mereka adalah Michael Morpheus dan Lucian, yang keduanya memiliki penyakit yang sama, yaitu kelainan di DNA di tubuh mereka. Dan pada suatu hari, Michael pernah menyelamatkan nyawa Lucian. Dengan secara spontan Michael memperbaiki alat transfusi darah Lucian yang rumit. Yang karena hal itu, membuat kagum dokter kepala, Dr. Nicholas, yang akhirnya memutuskan untuk mensekolahkan Michael di sekolah anak-anak berbakat di New York. Yang karena hal tersebut, Michael pun harus berpisah dengan sobat kecilnya, Lucian atau Milo. Hingga di saat dewasa, Michael pun berhasil menyelesaikan pendidikan tingginya dengan menjadi seorang dokter di bidang rekayasa genetik, dan berhasil menciptakan darah buatan, dan Michael pun terkenal dengan nama Dr. Morbius. Michael Morbius, please step forward. Yang berhasil menolong banyak orang. Namun rupanya, temuan Morpheus tersebut tidak dapat menolong untuk orang yang memiliki penyakit kelainan DNA di sel darahnya seperti Morpheus, Lucian dan orang yang mengidap penyakit serupa. Yang karena hal tersebut, dengan dibantu asisten cantik setianya bernama Martin, dan sokongan dana yang tak terbatas dari sahabat kecilnya, Lucian, maka Morpheus yang berambisi mencari obat untuk penyakitnya tersebut pun melakukan eksperimen ilegal di lepas pantai internasional di pesisir timur Louisiana, dengan sampel uji percobaannya adalah manusia, yaitu Morpheus sendiri. Serum yang bernama Crimea mengandung DNA kelelawar vampir temuan Morpheus pun disuntikan oleh Martin ke tubuhnya sendiri. Bingo. Yang setelah disuntikan, efek tak terduga pun terjadi, di mana Morpheus yang tadinya lemah berubah menjadi sangat kuat dan sangat cepat. Namun wajah Morpheus berubah menjadi mirip kelelawar dan kekuatannya di luar kendali Morpheus. It's just me. It's just me. Terlebih ketika Morpheus melihat Martin yang tidak sadarkan diri, akibat ulah para kru kapal yang panik melihat perubahan Morpheus. Keganasan dan kebuasan Morpheus pun semakin menjadi dengan membantai para kru kapal satu persatu. Yang begitu tersadar kembali, Morpheus pun mendapati tubuhnya dalam keadaan bugar dan sehat, lalu Morpheus pun segera mengirim signal bantuan dan menghapus rekaman CCTV di kapal tersebut saat kejadian, dan setelah itu Morpheus pun menghilang. Yang setelah Morpheus pergi, datanglah agen dari FBI, agen Strut, untuk menyelidiki kasus tersebut. Dan di apartemen Lucian hanya bisa menyaksikan siaran berita yang memberitakan kasus Morpheus dengan wajah cemas. Lalu setelah menjenguk secara diam-diam Martin yang di saat itu masih tidak sadarkan diri, Morpheus pun pergi ke Horizon Lab tempat Morpheus bekerja, untuk meminum darah buatan. Karena di saat itu efek dari serum Crimea sudah mulai hilang. Dan setelahnya, Morpheus pun mulai mempelajari dan berusaha menguasai kemampuan-kemampuan supernya untuk dia kendalikan. Namun di luar dugaan, di saat itu Morpheus semakin melemah karena menguji ketahanan dirinya tanpa meminum darah di ruang isolasi. Beruntungnya, di saat itu Lucian tiba-tiba saja datang dan langsung menolong Morpheus dengan memberikan darah buatan.
Namun di saat itu, Lucian begitu terpesona dengan keadaan fisik Morpheus yang baru, hingga Lucian pun meminta serum Crimea kepada Morpheus untuk dapat segera digunakannya. Namun, permintaan Lucian langsung ditolak Morpheus karena berbahaya dan meminta Lucian segera pergi, yang karena itu Lucian pun langsung pergi dengan perasaan kecewa. Lalu di tempat lain di Horizon Lab, seorang suster perawat yang di saat itu sedang bertugas malam, tiba-tiba saja mendapatkan serangan dari orang tidak dikenal, yang tangannya bercakar panjang dan memiliki kemiripan dengan Morpheus di saat berubah menjadi vampir. Namun, rupanya di saat itu Morpheus juga berada tidak jauh dari lokasi kejadian tempat suster perawat tersebut dibunuh, yaitu di kamar tempat Martin dirawat. Yang karena hal tersebut membuat Morpheus semakin bingung dan ketakutan, karena Morpheus mengira kalau dirinya lah yang membunuh perawat tersebut di saat dia tertidur. Hingga akhirnya Morpheus pun memutuskan untuk segera pergi dari Horizon Lab dengan membawa perbekalan darah buatan. Namun sialnya, di saat Morpheus berada di lobi Horizon Lab, Morpheus justru bertemu dengan agen Strut dan rekannya, yang mencecar Morpheus dengan banyak pertanyaan, dan berencana untuk membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi, yang tentu saja Morpheus pun tidak menurutinya begitu saja. Yeah, you're coming with us. Dan memutuskan untuk lari ke atas rooftop gedung, yang pada saat berada di rooftop gedung, terjadilah sebuah hal aneh terhadap Morpheus di saat angin berhembus kencang menerpa tubuhnya. Yang tiba-tiba saja, Morpheus merasakan dirinya begitu terasa ringan hingga dengan mudah terbawa angin yang melintasinya, yang tidak lama setelah itu, agen Strut yang muncul tiba-tiba langsung menangkapnya, tanpa perlawanan dari Morpheus. Namun, di saat Morpheus berada di dalam sel tahanan, datanglah Lucian yang mengaku sebagai pengacara Morpheus untuk menemuinya, dan di saat itu pula, Lucian tanpa sepengetahuan penjaga menyelundupkan darah buatan ke dalam sel tahanan Morpheus. Dan ketika Lucian pergi, Morpheus baru menyadari kalau sahabatnya tersebut tiba-tiba saja menjadi begitu bugar, hingga meninggalkan tongkat bantunya di sel tahanan Morpheus. Dan membuat Morpheus tersadar kalau Lucian diam-diam telah menyuntikkan serum Crimea ke dalam tubuhnya, hingga karena hal tersebut membuat Morpheus terpaksa membobol sel tahanannya dengan mode vampir. Untuk mengejar dan memperingati Lucian betapa berbahayanya serum Crimea temuan Morpheus tersebut, dan Morpheus pun berhasil menemukan Lucian yang di saat itu, Lucian tengah berada di pintu masuk menuju stasiun kereta bawah tanah. Namun sayangnya setelah diperingatkan oleh Morpheus betapa berbahayanya serum Crimea tersebut, Lucian justru tidak peduli. Yang di situ Lucian membuat kekacauan dan dengan begitu mudahnya membantai para polisi yang ingin meringkusnya, dan karena kejadian tersebut, Morpheus pun memutuskan pergi dari stasiun dengan terbang melewati gorong-gorong kereta bawah tanah. Tetapi, biarpun selalu diawasi, Morpheus dan Martin tetap bisa saling bertemu secara rahasia, yang dari pertemuan dengan Morpheus, Martin baru mengetahui kalau Lucian telah menggunakan serum Crimea dan telah berubah seperti Morpheus. Dan Morpheus juga memberitahu kalau pelaku pembunuhan akhir-akhir ini di kota juga dilakukan oleh Lucian seorang diri, yang karena itu Morpheus berencana menghentikan Lucian dengan bantuan Martin. Lalu, setelah Morpheus berhasil mendapatkan lab barunya, Morpheus pun mulai mempersiapkan alat-alat untuk melakukan penelitiannya. Sedang Lucian yang semakin lupa diri karena kekuatan supernya, semakin haus darah terhadap orang-orang yang dia tidak sukai. Sedangkan Martin, yang di saat itu diam-diam masuk ke dalam Horizon Lab, tanpa diduga bertemu dengan Lucian yang telah menunggunya. Beruntung, di saat itu, Martin bisa menyelamatkan diri dengan berpura-pura tidak mengetahui keberadaan Morpheus. Sedangkan agen Strut dan timnya yang di saat itu berada di apartemen Martin, gagal menangkap Martin, karena di saat itu di apartemen Martin tidak ditemukan siapapun, karena Martin telah lebih dulu pergi bersama Morpheus di lab rahasia mereka untuk meneliti serum penawar bagi virus Crimea yang berada di tubuh Lucian dan Morpheus, yang di saat itu, tanpa sengaja tangan Martin terluka dan membuat jiwa vampir Morpheus pun sempat terbangun. Lalu karena mereka semakin dekat, Morpheus dan Martin akhirnya saling jatuh cinta, dan dari kejauhan, Lucian hanya bisa mengawasi mereka dengan tatapan kebencian. Lalu di lokasi pembunuhan yang dilakukan Lucian, agen Strut pun akhirnya mengetahui jati diri Lucian yang sebenarnya. Hingga hal tersebut membuat Lucian cemas, karena gambar dirinya kini telah muncul di berita TV, yang di saat itu, Dr. Nicholas yang telah merawat Lucian sejak kecil, akhirnya diserang Lucian hingga sekarat, karena tidak setuju dengan perubahan fisik Lucian sekarang yang terlihat mengerikan, dan di saat sekarat, Dr. Nicholas pun menghubungi Morpheus.
dan meminta kepada Morpheus untuk bisa menghentikan segera aksi saudaranya, Lucian, yang di saat itu juga tengah menyandera Martin dan melukainya. Hingga membuat Morpheus murka dan memburu Lucian menggunakan kemampuan echolocation supernya untuk menemukan keberadaan Martin, yang di saat itu berada di atas rooftop gedung, dengan kondisi sudah sekarat karena dilukai organ vitalnya oleh Lucian, yang karena hal itu, Morpheus dengan terpaksa menggigit Martin untuk menyelamatkan nyawa Martin. Sedangkan Lucian yang terlihat bahagia dari kejauhan langsung diserang oleh Morpheus, hingga akhirnya terjadilah pertarungan dua manusia vampir yang dahulunya mereka adalah sahabat kental yang kini harus saling menyerang satu sama lain. Yang di saat itu Morpheus yang terus tersudut dan berhasil dikalahkan oleh Lucian, tiba-tiba saja mendapatkan bantuan dan kekuatan baru dari segerombolan kelelawar vampir yang menolong Morpheus, hingga berhasil mengalahkan dan menyuntikkan serum penawar. Ke tubuh Lucian, yang akhirnya tidak bertahan dan tidak tertolong nyawanya karena fisik Lucian yang sebenarnya sudah terlalu lemah akibat efek dari serum Crimea. Dan di tempat lain, Martin pun kembali tersadar, dan menjadi vampir seperti Morpheus. Lalu, di akhir scene kredit, tiba-tiba saja, portal dimensi dunia paralel terbuka. Dan di sebuah sel tahanan kosong, muncullah Adrian Thomas, atau Vulture, yang merupakan musuh dari Spider-Man. Hope the food's better in this joint. Yang berhasil mempengaruhi Morpheus, dan mengajaknya bekerja sama, untuk melawan Spider-Man. Dan, film pun berakhir. Oke, terima kasih kawan telah menonton tayangan ini hingga selesai. Jangan lupa, untuk komen, dan mensubscribe channel ini. Sampai jumpa lagi kawan di konten selanjutnya.